Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungbuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dua nama Allah, yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Malam ini insyaallah kita akan membahas tentang buah manis. Buah manis yang akan dipetik oleh orang-orang yang meyakini dua nama ini. Apa itu? Al-Karim dan Al-Akram. Yang ada di depan kita di buku ini tertulis ada 6 buah manis yang bisa dipetik oleh orang-orang yang beriman atau mengimani dua nama yang mulia ini, yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Malam hari ini insyaallah kita akan kupas 3 poin, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas 3 poin selanjutnya. Yang membawa buku silakan dibuka di halaman 23. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala, min athar al-iman bihadain al-ismain al-karimain. Awalan, mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala ala karamihi wa judihi wa ni'amihi التي لا تعد ولا تحصى، والسعي إلى تحقيق هذه المحبة بشكره سبحانه بالقلب واللسان والجوارح، وإفراده وحده بالعبادة. Nah, buah yang pertama, orang ketika beriman dengan dua nama ini maka akan cinta kepada Allah. Apa yang pertama? Cinta kepada Allah. Kenapa kok bisa demikian? Di sini disampaikan mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala ala karamihi wa judihi wa ni'amihi. Kenapa kok orang ketika memahami nama Al-Karim dan Al-Akram, yang maha mulia, yang maha dermawan, kenapa ketika kita mengimani dua nama ini akan muncul rasa cinta? Karena kedermawanan Allah tersebut, karena kebaikan Allah tersebut, karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak mungkin nikmat itu bisa kita hitung. Ya. Jadi ketika kita merenungi betapa banyak apa yang Allah berikan kepada kita, maka akan muncul rasa cinta kita kepada Allah. Karena memang manusia
itu dijadikan oleh Allah punya tabiat suka dengan yang berbuat baik kepada dia. Seorang suami ketika istrinya itu setia, baik, menyiapkan segala sesuatu buat dia. Walaupun mungkin awalnya saat menikah itu menikah dalam keadaan belum muncul rasa cinta. Tapi karena begitu tulusnya istri dia, begitu baiknya istri dia, maka lama-lama akan muncul nopo? Perasaan cinta. Kata orang Jawa apa? Witring tresno jalaran soko kulino. Karena setiap hari apa-apa disiapkan, makan disiapkan, kopi disiapkan, baju disiapkan, pulang-pulang rumah sudah nopo? Bersih. Bojone jenengan nggih? Nggih napa boten? Ya mandan lah. Maka akan muncul rasa cinta. Sama juga wanita. Ketika dia dijodohkan oleh orang tuanya dengan suaminya, mungkin pertama kali belum ada rasa apa? Cinta. Tapi begitu ternyata suaminya baik, tutur katanya halus, eman. Jenengan ngaten apa mboten? Kudune takone wong bojone. Eman, kemudian tutur katanya halus. Kalau pulang selalu bawain oleh-oleh. Akhirnya cinta itu mulai tumbuh dan semakin mekar. Kenapa? Karena kebaikan. Nah sekarang yang paling baik dengan kita itu siapa? Kalau bukan Allah Azza wa Jalla. Setiap saat Allah tidak pernah lalai dari kita. Tidak pernah sekejap mata pun Allah mengabaikan kita. Coba bedakan, bandingkan dengan perhatian suami kepada istri atau suami atau istri kepada siapa? Suami. Ada enggak saatnya istri atau suami itu tidak memperhatikan pasangannya? Ada atau tidak? Ada. Mau namanya manusia ya terbatas kan? Ngantuk ya? Ngantuk. Turu ya turu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita setiap saat. Buktinya apa? Buktinya kita bisa bernafas. Buktinya kita bisa bernafas. Kalau bukan karena perhatian Allah kepada kita, mana mungkin kita bisa bernafas? Buktinya anggota tubuh kita masih bisa digerakkan. Kalau tidak bisa digerakkan itu artinya ada salah satu pembuluh darah kita yang tersumbat. Buktinya kita masih bisa menggerakkan kedua tangan kita, masih bisa menggerakkan kaki kita, otak kita masih bisa aktif. Itu artinya Allah perhatian sama kita sehingga pembuluh darah itu masih bisa mengalirkan darahnya. Maka ketika orang merenungi betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, maka mau tidak mau akan muncul perasaan cinta kita kepada siapa? Kepada Allah. Tapi cinta itu harus ada pembuktiannya. Bukan sekedar ngaku nopo cinta. Maka di sini dilanjutkan apa? Wasa'yu ila tahqiqi hadhil mahabbati. Ketika orang sudah mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus berusaha mewujudkan cinta tersebut. Membuktikan cinta tersebut. Bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Allah? Bisyukrihi. Dengan bersyukur kepadanya. Sampun apa dereng?
Sampun syukur napa dereng? Sampun Ustaz. Bolak-balik alhamdulillah. Ya, panenane kasil napa? Alhamdulillah. Dagangane laris? Alhamdulillah. Gaji 13? Mbosnya napa? Alhamdulillah. Oli arisan? Alhamdulillah. Loh sampun Ustaz alhamdulillah. Apa cukup alhamdulillah saja? Tidak. Di sini dikatakan apa? Bisyukrihi subhanahu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Kita realisasikan kecintaan kita kepada Allah dengan syukur menggunakan qalb, dengan hati, dengan qalbu, dengan jantung. Bi qalbihi wal lisani, dengan lisan, wal jawarihi, dengan anggota tubuh. Kalau syukur dengan alhamdulillah tadi berarti syukur menggunakan apa? Lisan. Ya mendinglah daripada orang berbelas, ya. Masih mending. Tapi enggak cukup. Selain syukur dengan lisan juga harus syukur dengan qalb. Ya, bagaimana itu maksudnya syukur dengan hati? Maksudnya dengan meyakini bahwa apa yang kita rasakan saat ini berupa kenikmatan itu semuanya dari Allah. Kelihatannya sih gampang. Tapi realitanya banyak orang yang lupa. Ketika usahanya sukses, SE masa sih? SE. Napa SE? Sarjana ekonomi masa gagal kaya nyoro SE kok. Sarjana. Bukan yang ditonjolkannya adalah ini karena bantuan dari siapa? Allah. Ketika tanahnya luas, anaknya pejabat kok. Mesti ya tanahnya ambah. Bukan alhamdulillah ini karena dari Allah. Ketika panenannya berhasil, iya kok bukan yang Allah yang disebutkan, tapi misalnya yang lainnya apa? Karena dibantu sama Dewi Sri misalnya. Ketika nelayan dapat ikan banyak, ya ini kan berkat bantuan dari Nyi Roro Kidul. Ya memang awalnya alhamdulillah matur nuwun ya Nyi Roro Kidul lho si kepriwe. Kan aneh bin ajaib. Wong awalnya napa? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kok bar kowe matur nuwun Nyi Roro Kidul si kepriwe? Kontradiksi. Bertolak belakang. Ini dengan hati. Syukur dengan hati adalah dengan meyakini bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan itu dari siapa? Allah saja. Bil qalbi wal lisani. Dengan apa tadi? Lisan. Apa itu syukur dengan lisan? Dengan mengucapkan tadi alhamdulillah. Allah berfirman, wa qulil hamdulillah. Perbanyaklah kalian untuk mengucapkan alhamdulillah. Dapat jodoh, ucapkan apa? Alhamdulillah. Bisa berangkat ke masjid, ucapkan alhamdulillah. Bisa hadir pengajian, ucapkan alhamdulillah. Bisa bersin, ucapkan apa? Alhamdulillah. Nikmat atau bukan? Nikmat. Jajal kayak ngapa wong sing ora bisa wahing. Wah, jan ganjel banget. Ya, arep wahing tapi ora bisa, ora sida jan rasane ora kepenak banget. Ya. Alhamdulillah.
biasakan lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Itu bentuk dari syukur kita kepada Allah. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah itu juga nikmat dari Allah. Dan nikmat itu harus di alhamdulillah maning. Alhamdulillah yang kedua itu juga nikmat dari Allah. Maka kudu di alhamdulillah maning. Berarti kan tidak ada putusnya kita mengucapkan alhamdulillah. Itu syukur dengan apa? Lisan. Ada lagi Ustaz syukur dengan lisan? Ada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa niku? Ad-Duha. Ayat berapa? Ayat terakhir. Ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Napa artinya? Hendaklah kalian menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Cerita. Cerita itu bisa dengan lisan, bisa dengan penampilan. Cerita itu bisa dengan lisan, bisa dengan penampilan. Dengan penampilan itu bagaimana? Duwe duit ya tuku klambi sing memper, kira-kira kayak gue loh. Duwe duit klambine 20 tahun ora ganti. Sesungguhnya Allah itu suka ketika memberikan nikmat kepada hambanya, nikmat itu terlihat di penampilannya. Allah itu suka ketika memberikan nikmat kepada hambanya, nikmat itu kelihatan di penampilannya. Apa penampilannya? Ya tadi baju, mobil, ya motor tanpa berlebihan. Ya. Kalau memang bisa beli mobil ya beli. Nek bisa nek ora ya ora. Ya. Nikmatnya baru sampai motor ya sudah beli motor. Kenapa? Ya. Sehingga kita bisa pergi ke pengajian kemana. Ya. Kalau memang rezekinya bisa beli mobil, beli mobil. Anaknya banyak, mungkin 5 numpak motor kan angel. Ya, masa siji nang ban kan orang mobil. Ya. Kalau memang punya rezeki, kenapa tidak? Allah itu senang, Allah itu suka. Ketika memberikan nikmat kepada hambanya akan terlihat nikmat itu dalam penampilannya. Ini menceritakan nikmat lewat penampilan. Ada juga menceritakan nikmat lewat lisan. Nah ini biasanya orang tuh nggak mau yang kayak gini. Nek ana musibah nembe ngomong. Nek Allah nikmat menapa. Giliran keseripahan woro-woro. Giliran oleh arisan menapa malah cita-cita. Waktu utangi. Kebalik. Usah berarti kita cerita ke sembarang orang ya enggak lah. Kalau cerita kepada sembarang orang ya pada pengen ngundang maling. Ya, cerita kepada orang-orang yang kira-kira baik sama kita. Ya. Supaya tidak diireni, supaya tidak dihasadi, ya. Supaya tidak didengki. Sudah. Bil qalbi, bil lisani, terus bil jawarih. Dengan anggota tubuh. Apa maksudnya syukur dengan anggota tubuh? Ya nikmat yang Allah berikan itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Contoh misalnya panjenengan dikasih sama Allah motor. Dikasih apa? Motor. Yang gue mangkat pun di pengajian. Ya, gue mangkat masjid. Ya. Untuk silaturahim, untuk membantu tetangga. Panjenengan dikasih sama Allah mobil, daripada dewekan mangkat pengajian, mbok ya tanggane
dicek, ya, suruh ikut. Ya enggak usah pilih-pilih, sing ayu-ayu tok sing digawa yo. Ya. Ya nek kebenaran ayu ya ora apa-apa, sepenting karo bojone gitu loh. Mbok malah nanti jadi fitnah. Ya. Itu namanya mensyukuri. Kita punya tangan, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Anak kamar mandi, masjid kotor, tangan iki buat bersyukur. Napa? Ngoseki. Ya. Gosok itu kamar mandi, itu namanya syukur dengan tangan. Ya. Kaki juga sama. Ya. Otak juga sama, mata juga sama. Gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ifradihi wahdahu bil ibadah, dan berusaha untuk mengesahkan Allah dengan ibadah. Itu wujud syukur. Hanya beribadah kepada siapa? Allah. Jadi buah yang pertama ketika kita meyakini dua nama Al-Karim dan Al-Akram adalah cinta kepada Allah. Baik. Yang kedua, Iqra. ثانيا الحياء منه سبحانه والتأدب معه ورجاؤه عز وجل فمع كثرة معاصي عباده فإنه لم يمنع عنهم عطاؤه وكرمه وجوده فإنه لم يمنع عنهم عطاءه وكرمه وجوده وهذا الكرم العظيم يورث في قلب العبد المؤمن حياء وانكسارا وخوفا ورجاء وبعدا عما يسخطه سبحانه وتعالى. Yang kedua, malu bermaksiat kepadanya. Apa yang kedua? Malu berbuat maksiat kepadanya. Saya kasih ilustrasi. Kalau ada orang baik banget sama jenengan, jenengan apa-apa dibantu. Suatu saat dia minta tolong sama jenengan. Kira-kira jenengan tegel apa ora? Ora nulungi. Tega atau tidak? Tidak. Malu. Malu kalau sampai kita tidak bantu dia karena selama ini dia bantu kita. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala setiap saat kasih bantu kita. Setiap saat Allah berikan karunia kepada kita. Kok kita enggak malu melanggar aturan Allah alias berbuat maksiat kepadanya? Harusnya malu. Kecuali kalau memang sudah tidak punya malu. Makanya orang yang tidak punya malu itu berbuat semaunya. Ada hadis bunyinya apa? Idza lam tasdahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Ini bukan anjuran ya. Bukan anjuran untuk berbuat semaunya, bukan. Tapi ini adalah peringatan keras. Kalau kamu sudah berbuat semaumu, itu artinya kamu sudah kehilangan apa? Rasa malu. Maka ketika kita mengingat kedermawanan Allah yang terkandung dalam namanya Al-Karim dan Al-Akram, maka kita akan merasa malu ketika berbuat maksiat kepadanya. Izin. Kalau sudah dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, terus orang mangkat, izin. Malu seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat, kemudian kita tidak menutup aurat. Malu. Malu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya, kemudian malah durhaka kepada orang tuanya. Malu karena itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang nyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita siapa? Allah. Berarti kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita, berarti kita telah melanggar perintahnya siapa? Allah. Yang menyuruh para wanita untuk berhijab, sinten?
Allah yang memberikan hidup kepada jenengan. Maka seharusnya malu kalau tidak berhijab. Karena Allah sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Yang nyuruh kaum pria untuk berangkat ke masjid. Sinten? Allah yang sudah memberikan jenengan kaki. Giliran dipanggil sama komandan, siap. Dipanggil sama Allah, engkau disit. Komandan itu ngasih apa toh? Ya fasilitas Ustaz, apa? Motor. Ya wis jajal ditukar bae motore karo sikile. Ya. Mau atau tidak? Ya enggak mau. Jangan yang belum punya motor mau sikile diijoli apa? Motor. Enggak mau lah. Lebih mahal kaki kita dibandingkan motor kita. Yang nyuruh kita untuk berangkat ke masjid, bapak-bapak, mas-mas, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah memberikan segala sesuatu, kenapa kita tidak taati perintah Allah tersebut? Malu. Ya. Maka di sini dikatakan apa? Al-haya'u minhu subhanah. Ketika orang meyakini dua nama Allah Al-Karim dan Al-Akram, maka kita akan tumbuh perasaan malu kepada Allah wa ta'addubu ma'ahu, dan beradab. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ketika kita bicara adab, bicara akhlak, selama ini itu kesannya adab dan akhlak itu cuma kepada manusia. Justru adab yang paling tinggi itu adab kepada siapa? Kepada Allah. Wong kita sama guru kita aja beradab. Sama guru kita saja kita berakhlak. Masa sama Allah tidak? Wong kita sama bos kita aja beradab. Masa sama Allah tidak? Wa ta'addubu ma'ahu wa raja'uhu azza wa jalla, dan berharap kepada Allah. Fa ma'a kathrati ma'asi ibadihi, walaupun hamba itu banyak maksiat kepada Allah, fa innahu lam yamna' anhum 'ata'ahu wa karamahu wa judahu. Sekalipun hamba ini selalu berbuat maksiat kepada Allah, tapi ternyata Allah tidak menghalangi karunia-Nya kepada hamba tersebut. Saya tanya sama jenengan, berapa kali kita menggunakan mata ini untuk berbuat maksiat? Sekali? 2 kali? 3 kali? Ya wis. Dina kiye bae, dina kiye. Ping pinten? Sepisan? 10? Apa lebih? Tapi ternyata Allah masih beri kita izin untuk apa? Melihat. Saya tanya, Allah bisa enggak? Ujuk-ujuk begitu langsung kita gunakan untuk berbuat maksiat, langsung dicabut izin melihat. Sakit apa buat? Sakit apa buat? Mudah sekali buat Allah. Sangat gampang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut izin melihat satu orang hambanya. Jangankan satu orang hambanya, orang sedunia ujuk-ujuk buta semua itu bisa Allah bikin itu. Maka seharusnya kita merasa malu kepada Allah. Kita dikasih mata, kita gunakan untuk maksiat, Allah masih maafkan. Harusnya kita malu. Kenapa sama manusia kita bisa malu, kemudian sama Allah kita tidak bisa merasa malu? Nyong isin lah wis di ngapura bae, wis lah aku tak metu bae lah isin nang kene terus. Loh, kita sama manusia bisa merasa malu. Kenapa sama Allah kita tidak bisa merasa malu? Maka di sini dikatakan, walaupun kita sering berbuat maksiat, akan tetapi Allah tetap beri karunia kepada kita. Telinga masih dikasih izin mendengar. Mulut masih dikasih izin untuk berbicara. Allah bisa. Ya. Begitu orang berbuat maksiat, jeder. Langsung turun apa? Petir dari langit. Bisa. Setiap orang berzina, metu sekang hotel, langsung apa? Kesambar petir. Bisa. Bisa atau tidak?
Bisa, gampang banget buat Allah Azza wa Jalla. Lah medeni temen lho Ustaz aja. Ya wis wudun jajal. Saben maksiat langsung buing wudun gitu. Bisa atau tidak? Bisa. Kira-kira dina iki wudune wis pira? Bisa, Allah bisa. Tapi Allah tidak lakukan itu kepada kita. Allah masih kasih kesempatan kita untuk nopo? Bertobat. Seandainya Allah seperti itu, dia orang wong zina dia. Begitu zina jeder, mati. Tapi enggak ada ujiannya kalau kayak gitu. Justru karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hukuman dari maksiat itu ada yang nanti disiksa di neraka, dan neraka kita belum lihat, dan mudah-mudahan kita tidak lihat. Justru di situ ujiannya. Makanya ketika Allah menceritakan sifatnya orang yang bertakwa napa? Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sifat orang yang bertakwa pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nembe napa? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa napa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat yang pertama beriman dengan hal gaib. Nembe napa? Wa yuqimunas shalah, menunaikan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Jadi sebelum sholat, sebelum infak, sifat pertama napa? Beriman dengan hal yang gaib. Salah satu hal yang gaib adalah surga, neraka. Dan tentunya Allah Azza wa Jalla adalah yang paling gaib. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian langsung hukum jeder, langsung kesambar petir. Supaya kita yakin apa enggak bahwa nanti di akhirat ada neraka, yakin atau tidak? Ujiannya di situ. Kalau misalnya semuanya diperlihatkan di dunia, ya orang ujiannya kabeh beriman. Ya. Tapi justru disitulah ujiannya. Maka bersyukurlah orang-orang yang mau beriman dengan hal yang gaib. Wa hadzal karamul azim yurithu fi qalbil 'abdil mu'mini haya'an wa inkisaran wa khaufan wa raja'an wa bu'dan 'amma yuskhituhu subhanahu. Kebaikan Allah yang luar biasa tadi akan memunculkan perasaan malu, ya, untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ini yang keberapa ini? Kedua. Apa yang pertama tadi? Cinta kepada Allah. Yang kedua, malu berbuat maksiat kepadanya. Yang ketiga, Iqra. ثالثا التعلق به وحده سبحانه والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه وطلب الحاجات منه وحده سبحانه لأنه الكريم الذي لا نهاية لكرمه والقادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء الحي الذي لا يموت. Yang ketiga adalah bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa? Bertawakal hanya kepada Allah. Tawakal itu apa tahu? Kenapa tawakal? Bergantung. Menggantungkan diri hanya kepada siapa? Allah. Apa hubungannya Ustaz sama Al-Karim dengan Al-Akram? Ketika kita tahu bahwa Allah itu ngasih apapun kepada kita, punya kebutuhan apapun Allah bisa ngasih, maka harusnya kita ini bergantungnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Baik manusia yang hidup maupun manusia yang sudah mantan makhluk hidup. Maka di sini dikatakan apa? At-ta'alluqu bihi wahdahu subhanahu wa tawakkulu alaih.
Ketika orang sudah meyakini bahwa nama Allah adalah Al-Karim dan Al-Akram, maka dia akan menggantungkan seluruh urusannya duniawi maupun ukhrawi hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah, wa tafwidul umuri ilaih, dan menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah. Makanya orang Jawa mengatakan opo parenge. Sudahlah opo parenge. Parenge sinten? Ya Allah Subhanahu wa taala itu opo parenge bae mboten. Apa terserah Allah Azza wa Jalla. Dia serahkan urusannya semuanya kepada Allah. Dan menyerahkan urusan kepada Allah itu bukan berarti orang usaha. Ya tetap usaha, tapi setelah berusaha sudah serahkan sama Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Wis tandur, wis lebleb, wis mupuk, wis apa maning? Wis dipaculi, wis dipatuni, wis di apa maning ya? Ya mau wis dileb-leb, wis dibanyoni, apa maning sing urung? Wis disemprot. Sudah kalau kayak gitu serahkan semuanya sama Allah. Apa yang akan Allah kasihkan, arep panen seton, arep panen sekintal, ya karepe seton, ya karepe. Tapi udah terserah Allah. Kita sudah berusaha. Mau ujian, wis sinau, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisnis sudah mempertimbangkan ya. Potensi gagal, potensi berhasil, sudah cari modal, sudah ini, sudah promosi, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa talabul hajati minhu wahdahu subhanah. Seluruh hajat yang kita butuhkan minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahul karimul ladzi la nihayata likaramihi. Karena Allah itu yang maha dermawan dan kedermawanannya itu tidak ada batasnya. Beda dengan apa? Manusia. Manusia sedermawan apapun pasti ada batasnya. Mulanya jangan mengandalkan manusia. Manusia kuwi nek dijaluki suwe-suwe bosen. Jaluk bae kan. Sedermawan apapun manusia, kalau kita terlalu sering minta sama manusia, maka lama-lama manusia itu bosen. Orang liane apa? Ngeneh boy. Tapi Allah tuh nggak pernah seperti itu. Kedermawanan Allah itu tidak ada batasnya. Justru semakin sering kita minta kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Itulah dahsyatnya kedermawanan Allah. Wal qadirul ladzi la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah bukan hanya maha dermawan, tapi Allah juga maha kuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Ya. Wal hayyul ladzi la yamut. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Makanya apa kata Allah? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Berarti tawakal itu hanya kepada yang maha hidup. Selain itu enggak boleh. Selain itu ada 3. Makhluk hidup, mantan makhluk hidup, atau benda mati. Apa? Makhluk hidup, mantan makhluk hidup, atau benda mati. Makhluk hidup contohnya apa? 10 kali jenengan. Ini makhluk hidup. Kalau tawakal jangan sama makhluk hidup. Kalau ustad orang, jangan tawakal sama ustad. Ya.
Tawakal sama polisi jangan. Tawakal sama pejabat jangan. Karena pejabat, polisi, ustadz itu makhluk hidup yang nanti suatu saat bakalan mati. Atau jangan juga tawakal kepada mantan makhluk hidup. Sinten mantan makhluk hidup? Ya sing biyen tau urip siki wis mati. Udah enggak usah ngapain. Mereka lagi repot mikirin diri sendiri di kuburan kok malah dijaluki tolong. Melasi temen ora bain-bain jaluke mobil mewah maning. Jangan. Mereka itu juga sedang sulit pikirin diri mereka sendiri. Jangan dikasih tambah beban. Zalim itu. Makhluk hidup. Terus ninten? Mantan makhluk hidup. Yang nomor 3 apa tadi? Benda mati. Lawang makhluk hidup ora oleh apa maning benda mati. Nopo? Watu, keris, apa maning? Jimat. Ya, sudah enggak. Tawakal itu hanya kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Berapa sudah? 3. Apa yang pertama? Cinta kepada Allah. Yang kedua, malu bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah. Kita akan lanjutkan dengan izin Allah buah-buah manis lainnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.